Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di ngobrol santai bersama gue Uzumaki dan Bottom Jadi kali ini kita akan membahas tentang yang lagi yang lagi viral-viral. benar. Jadi di sini kan banyak banget yang lagi viral ya. Apalagi yang kemarin Ya benar. YTR sama si Bangsat siapa? Topik Hidayat. Nah, topik Hidayat. Cuman topik Hidayat yang kali ini bukan topik Hidayat yang berprestasi ya guys. Bukan pemain bulu tangkis ya guys. Ya, ini kita disclaimer dulu nih. Ya, topik Hidayat si Bangke, si Bangke. Cowok berbentuk cewek sih sebenarnya ya kan. Iya. Sampai kayak gitu. Iblis saya tuh sebenarnya sujud tau gak sama dia tuh. Bener, Iya kan? Iblis sujud banget. Gila. Nah, BTW The Busway nih. Iya. Ini adalah bukan channel yang kesekian, tapi ini adalah channel yang pertama seperti yang tadi dijelasin oleh Iya, ini channel perdana ya guys. Jadi kita lagi ngulik channel perdana, kita coba. Jadi dari awalnya kita nih ngobrol-ngobrol di sebuah kamar kos. Daripada nggak di shoot kamera, lebih baik kita di shoot kamera. Karena kita tuh sering ngobrolin tentang masalah isu bangsa, politik, Iya, segala benar. macam. Terus segala-gala viral. Daripada ini kan kita bahas saja untuk berbagi ilmu dengan kalian gitu loh. Ya betul. Ya, biarpun di sini kita hanya orang biasa, bukan yang ahli-ahli banget. Jadi kita bukan ahli hukum, bukan ahli apa, kita hanyalah masyarakat biasa yang ingin mengungkapkan Kegundahan hati. Sebenarnya kita ini apa ya? Terpancingnya itu ya karena banyak banget masalah yang ada di negeri kita ini, dari isu-isu politik, ya isu kekerasan. Ya banyak banget sih sebenarnya, dan channel ini adalah terbentuknya ketika kita sedang santai-santai aja ngobrol santai. Seperti channel kita adalah ngobrol santai, makanya kita diskusi tanpa skrip, ataupun ya kita ngablak aja lah, ngalir aja lah. ngalir aja, namanya juga ngobrol santuy ya kan. Kecuali gue syuting Jadi gitu kan. rencana juga nanti channel kita akan bahas-bahas tentang yang serem-serem ya bro. Ya ini Tapi jadi setiap hari Kamis ya. ya ini karena ini gue infoin ke calon-calon subscriber kita nih ya kan, penonton-penonton kita. Ini adalah channel pertama, dan nanti di channel kita itu ada sesinya tuh di setiap hari Kamis, malam Jumat itu ada Kamis Mistis. Kamis mistis ya. Oke, Dan kita langsung ke Ntar dulu, bahasannya apa gimana? biar subscriber kita tuh tahu artinya Kamis Mistis itu, kita nggak membicarakan tentang isu-isu politik atau yang lain-lainnya, kita akan bicarakan tentang pengalaman-pengalaman misteri. Iya. Ya kan, terutama gue nih yang suka naik gunung. Soalnya banyak banget nih pengalaman-pengalaman gue yang mau gue Ya, jadi sampaikan. nanti kita akan datangkan teman-teman kita yang Ya benar. punya pengalaman-pengalaman seram lah. Jadi untuk kali ini kita akan bahas lagi, terutama adalah untuk Komnas Perempuan yang berkomentar yang agak miris ya. Seperti sih, menurut gue apa ya, gue sebagai laki-laki aja gue nggak setuju ya kan. Iya. Apalagi Ini Komnas Perempuan loh. Nah itu dia maksud gue. Masa unsur penyiksaan nggak ada? Benar. Nah seharusnya tuh ya, yang namanya Komnas Perempuan harus lebih apa ya, lebih peka gitu, karena korban ini kan perempuan gitu. Betul. Coba kita langsung videonya dulu ya, Komnas Perempuan. Coba gitu. Nah, ini dia. Banyak yang takut gitu ya perempuan, dan merasa bahwa ya sudah ketika mereka melaporkan belum tentu juga ditanggapi dengan baik. Nah, kemudian untuk kasus YTR perlu kami sampaikan di sini, kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Dalam konvensi anti penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain. Jadi singkatnya orang ini nih harus memenuhi peraturan PBB. Kalau menurut gue sih ya nggak usah ribet-ribet lah ya. Maksud gue mungkin semua netizen Indonesia pun sama lah ya, pendapat sama kita juga. Kalau kata gue ya, namanya Komnas, namanya udah Komnas Perlindungan Perempuan, Komnas Perempuan. Berarti harus melindungi perempuan ya bro? Ya, karena kasus penganiayaan seperti ini tuh sebenarnya bukan 1-2 kali, ya kan, benar nggak?
Betul. Mungkin yang di tahun ini yang paling geger ini, dan kita kan tahu sendiri nih, kayak si pelaku ini indikasinya katanya ada korban lain. Ya, Nah, rumor-rumornya ada rumor lain. betul juga ya kan. Hmm. Nah, kalau dengan kata Komnas HAM seperti itu, yang gue takutkan ya, gue pribadi. Komnas Perempuan bro, bukan Komnas HAM bro. Hah? Iya, Komnas Perempuan. Komnas Perempuan. Ya, mengeluarkan statement seperti itu nih kan. Itu pendapat gue nih ya. Mungkin si korban-korban lainnya ini juga akan males gitu loh untuk speak up, ya kan? Karena Ya, apa? betul juga. Karena Jadi itu kesannya membela pelaku kesannya ya. Seperti Ya. membela pelaku mungkin kesannya seperti itu. Menurut Anda gimana? Ya kalau Menurut Brother gue sih, Branko? bottom. Bottom. Oh ya, sorry bottom. Kalau menurut gue sih, ya membela sih nggak terlalu membela ya. Cuman nggak tahu gue pola pikir Iya. bagaimana ya kan? Tahu sendiri Bang Hotman aja sampai katanya suruh dipecat katanya. Nah itu dia. Nah maksud gue Katanya sampai ngomong kayak ke presiden mohon pecat gitu kan. Hari Senin itu besok katanya. iya benar. Maksud Sampai gue, sekarang juga belum ada klarifikasi. Kita juga nggak tahu nih. gue juga nggak ngerti ya. Maksud gue nih kalau di medsos tuh banyak yang bilang katanya kok statement Komnas Perempuan itu bilangnya apa? Ini belum memenuhi unsur apa? Penyiksaan berat. Penyiksaan berat. Lu nggak lihat itu apa wajah korban tuh seperti apa ya kan? Gitu loh. Mungkin dia pengen ngerasain bro. Nah, Gimana? atau ibu yang terhormat Apa anaknya suruh dijodohin sama Topik mungkin izin bisa ibu, apa ibu mau merasakan seperti korban yang terus ada Komnas Perempuan itu akan bilang seperti ibu kayak gitu. Bagaimana nih perasaan ibu nih ya kan? Kalau gue sih kan sebagai netizen, sebagai warga Indonesia yang empati juga melihat korban. Apalagi gue punya anak perempuan bro. Gue punya. Cuman gue heran aja Iya, nih anak kayak nggak punya anak perempuan aja gitu loh. Sampai ada belatung masa dikira. Jadi menurut ibu ini nih penyiksaan yang berat tuh bagaimana gitu ya, kita nggak ngerti. Apa penyiksaan berat itu sampai kepalanya nggak ada, tangannya nggak ada, ya itu namanya udah meninggal ibu. Kalau kepalanya nggak ada tuh mutilasi dong namanya. iya harusnya. Tapi kita tuh nggak usah pakai ini, melihat dari penampilan korban yang kita lihat aja kan udah tahu gitu loh ya kan. Dan bagi gue ya ini harusnya bukan hanya untuk Komnas Perempuan. Ini dari saya nih Pak Menteri HAM. HAM itu harusnya iya, semua, mana menteri ya menteri mohon maaf nih. Untuk Bapak yang terhormat, Bapak Natalius Pigai. Kenapa belum speak up ya? Nice. Ya. Itu dia. Padahal Bapak Pigai, mohon maaf nih, Anda kan sebagai Menteri HAM. Ya. Di sini sudah ada warga negara Bapak yang ibaratnya sudah menjadi korban pelanggaran HAM berat. Kalau menurut saya itu udah pelanggaran HAM berat ya. Tapi Bapak belum muncul nih yang sekarang. Itu dia Pak. Minimal memberikan statement gitu. Ya setidaknya kalau maling nggak boleh ditembak, ya ini korban ini tolonglah. Iya. Begal lagi bro. Begal apa maling ya? Begal apa maling sih? Begal kan, kalau begal kan mintanya kasar nih Pak. Kalau maling mintanya diem-diem gitu mungkin ngambilnya gitu. Masa begal nggak boleh digebuk ya, Bu? Nah, itu dia. Terus gimana nih korban? Ya, maksud gua nih ya seenggaknya tuh Bapak Menteri HAM kita tuh tampil lah ya kan. Setidaknya tuh tampil. Ini udah Komnas Perempuan yang ngebahasnya seperti itu, ya kan? Bapak Ketua Menteri HAM kita nih Bapak yang terhormat, izin Pak Natalius Pigai. Pak Natalius Pigai itu Bapak kan Bapak kan gitu loh. Menteri HAM kita nih kan. Ini kan ada, karena di dalam HAM itu kan kita dijamin yang namanya hak hidup. Nah, hak untuk hidup. Nah, kan makanya dibentuk Menteri HAM. Seharusnya ya saya harap sih Bapak Menteri kita tuh turun tangan gitu. Sendiri terkait dengan kejadian penyekapan yang di Bandung, Jawa Barat, itu dari Kementerian HAM sendiri apakah sudah ada penyelidikan atau gimana Pak? Ya, jadi gini ya, biar supaya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dan rakyat Indonesia harus ketahui bahwa penyekapan di Jawa Barat itu salah satu yang pertama kali mendorong
bahkan datang ke tempat itu adalah Kementerian Hak Asasi Manusia. Hanya kita tidak pernah menyampaikan kepada publik bahwa kita yang lebih dulu datang. Tapi memang kami yang datang. Kakanwil Jawa Barat datang sampai diwawancarai di Kompas TV kan, di awal-awal. Oleh karena itulah ini salah satu kontribusi dari Kementerian HAM yang membuka tabir kejahatan. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa peristiwa itu adalah mencederai harkat martabat manusia, ya, mencederai kehormatan, dan itu tidak dapat dibenarkan. Suatu penganiayaan yang menyebabkan harga diri, martabat dan hak harkat dirinya sebagai manusia tercederai. Dan oleh karena itu saya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, saya minta proses hukum dan tidak boleh ada restoratif justice. Yang gue harapin sih nanti Bapak Hakim punya pandangan sendiri ya. Memang kemarin sih Bapak Kapolda Jawa Barat sudah menerapkan pasal berlapis ya. Kurang sih kalau Iya, begitu. makanya pasal berlapis, dan ini ada dugaan pelecehan seksual juga. Itu sih juga udah pasti sih. udah pasti sih, kalau menurut gue udah Pasti pasti. tuh. Cuman kan kita belum bisa membuktikan. Nah, dari sini kan nanti katanya itu ibaratnya tinggal tugas jaksa sama tugas Pak Hakim nih. Jadi mohonlah Pak Hakim kasih hukuman seberat-beratnya nih sama si Taufik ini nih. Ya kalau bagi gue pribadi ya, kalau Mungkin bagi- kalau bisa dikasih masyarakat dulu. kalau untuk ke masyarakat nggak bisa ya minimal ke keluarganya satu hari Iya, aja. satu hari aja, nggak usah setahun lah. Tapi persyaratan nggak usah dibunuh. Maksudnya nggak usah dihilangkan nyawanya. Ya paling dicubitin dikit-dikit gitu ya kan, Iya, Pak. suruh Kasih kasih abangnya tuh ya kan. Karena gue Padahal kan sebagai abangnya juga gue nggak suka lah ya kan. iya, kemarin Amit-amit kita sedih nih. banget abangnya. Bener lah, siapa sih yang rela adiknya digituin, gila gitu. Gua juga gitu sih, Bro. Hah, Kalau lu gua apalagi juga lu- sendiri, iya makanya Baru gua kan juga punya anak segitu, perempuan kan, berarti Bro. Lu ada perempuan juga iya, kan. gue punya kakak perempuan, adik perempuan, ya kan. Ya, Kalau digituin juga sinilah Pak, satu hari ya. Nggak usah 1 tahun lah, iya, 1 hari aja. minimal 1 hari nggak usah dihilangkan nyawa, tapi dicubitin dikit-dikit Iya, gitu iya. ya kan. Bilang, Ntar habis itu bandel kasih- sih, bandel gitu. Kasih bapak lagi habis itu. Iya, habis itu Habis baru itu, deh. Bang Napi boleh lah. Nah, Bang Napi ya kan. Nanti di dalam lu disuruh apa sih dibilangnya lu dites jadi jagoan lu yang selama 2 tahun itu ya kan, yang nyiksa perempuan tuh seperti apa nanti lu rasain lah. Kalau bisa inilah ya, salam hangat tuh Ya ya. salam hangat, bukan hanya di olahraga ya kan, Iya. bukan hanya di sepak bola ya kan. Iya. Nah nanti lu dapat salam hangat, gue yakin sih itu ya kan. Pasti itu sih, Bro. Jadi ini ada berita baru lagi nih, Bro. Apa tuh? Ada hasil visum nih. Kita dengerin hasil visum. Kalau bagi gue Pemirsa, sih nggak usah tindakan dipisum Taufik sih udah Hidayat pasti menangkap sih. dan menyiksa Ya. teman wanitanya membuat banyak orang geram. Warga lalu ikut membantu polisi untuk melakukan pengejaran. Ada yang menawarkan imbalan bagi yang mendapat bantuan untuk melakukan penangkapan, hingga ada yang mempengaruhi Taufik untuk menyerahkan diri dari pelarian. Yang mengejutkan, pemirsa, polisi mencium indikasi kekejaman Taufik dialami lebih dari 1 korban. Nah, Iya, yang gue bilang. tadi kan lu bilang kan ada lebih dari 1 orang. Ternyata benar nih berita nih, Bro. Gini ya, mungkin yang gue tangkap kalau dibilangnya ada indikasi lebih dari 1 orang, lebih dari si korban ini ada korban lain. Mungkin korban lain tuh apa ya? Antara dia malu mau bercerita ke keluarganya, takut Atau mungkin laporannya nggak diproses, Bro. Bisa jadi. Nah, kalau mungkin laporan ke proses, ya itu gue kurang tahu lah ya. Iya. Mungkin ada kemungkinan, kita kan bukan yang menuduh nih ya kan. Ya biasanya kan kalau berita nggak viral Nah, karena susah diproses itu gitu. budaya Indonesia banget gitu. Ya Itu kan, no makanya. viral udah ya kan no viral udah justice Itu gitu. makanya itu. Mengapa mungkin dulu ada korban yang melaporkan terus nggak karena nggak viral jadi nguap aja gitu. Iya, Tapi kita makanya- nggak tahu lah ya. Makanya kreator-kreator Indonesia tuh sebenarnya ngebantu juga Iya. sih ya kan. Kayak Tapi apa- kalau untuk saat ini kita salut lah ya untuk Bapak Kapolda ya, Jawa Barat nih ya. untuk Gerak nggak cepatnya. satset ya kan, Oke lah ya. dapet, ya kan, oke Ya, untuk kali ini kita oke lah. welcome berita langsung lagi nih. Kita belum selesai nih kita.
Wah, bengep dia bilang. Siapa? Itu korban, brother. Kagak, ini brother. Oh, itu belum seberapa itu belum seberapa. Kepentok doang itu. Inilah sosok Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan seorang wanita di Bandung Barat. Sempat masuk daftar pencarian orang, polisi mencium jejak Taufik di perumahan Gria Pesona, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Setelah menjalani tes kesehatan, polisi memastikan kondisi kesehatan tersangka dalam keadaan stabil dan hasil tes urin menunjukkan negatif narkoba. Polisi menempatkan Taufik di sel khusus yang dipantau CCTV. Korban kejahatan Taufik adalah YTR, seorang perempuan yang disekap dan disiksa selama 3 tahun. Korban mengaku lega dan bahagia setelah polisi membekuk Taufik. YTR berharap proses hukum dapat berjalan dengan adil dan pelaku mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi, dan saya lagi tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain tadi? Hukumannya apa tak? Saya pengen dia dihukum seberat mungkin, ya dia ngerasain apa yang saya rasain. Di balik cepatnya penangkapan Taufik, ada peran mantan rekan kerja pelaku. Dadang Ahyar Ismail menyarankan Taufik bersikap jantan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Taufik sempat berpikir cukup lama sebelum akhirnya memutuskan mengikuti saran Dadang untuk menyerahkan diri. Nah, istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri, karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Nah, kebetulan dia nelpon lagi, "Pak, saya sekarang mau menyerahkan diri." Nah, saya bilang, "Kamu harus kooperatif." "Oh iya, saya insya Allah kooperatif." Namun Kapolda Jawa Barat menegaskan, Taufik ditangkap dengan melacak transaksi keuangan, bukan menyerahkan diri. Dua versi berbeda penangkapan Taufik. Ya cuma sebenarnya sih, ya namanya alhamdulillah udah bertangkap ya. Cuman di sini ada, gue sih yang jadi pertanyaan gue, apakah dia menyerahkan diri dari temennya atau tadi sih temennya ada di Bapak KDM. Tadi nanti kita lihat lah ya. Dan kata Kapolda itu terlacak dari hasil transaksi. Kalau feeling gue sih belum. Menurut gue polisi kan punya alat canggih ya untuk mendeteksi orang di mana ya. Nice. Kalau menurut gue sih pernyataan polisi lebih make sense. Bisa jadi. Iya, bisa sih. Ya bisa, kemungkinan sih dua-duanya bisa terjadi lah ya. Sebenarnya tuh semua pelaku kejahatan tuh semua bisa ketangkap sama polisi, ya kan? Betul, tinggal mau apa enggaknya sih. Bukan. Kembali lagi viral apa enggak? Izin Pak, sorry Pak. Kita bercanda Pak. Respect Pak. Tetap respect sama polisi kok. Nah, Gitu. tapi kan di sini ada yang ngomong menyerahkan diri gimana? Mungkin gini, mungkin ya. Ini Apa dia minta pendapat aja? enggak, mungkin gini ya. Nah, kalau dari pendapat gue nih, kan tadi pendapat ente nih bro, ya kan? Kalau pendapat gue gini, ya peran dari teman-teman, keluarga yang benar-benar deket sama si pelaku ini juga ngaruh juga sih. Maksud gue gini, mungkin gak menyerahkan diri, cuman kalau menurut gue, ya dia kayak udah lu nyerah aja, ya kan? Lu perbaiki diri lu ke depannya, lu minta maaf atau bagaimana, walaupun memang sulit ya untuk dimaafkan oleh korban gitu kan. Tapi setidaknya tuh mungkin sampai neraka juga nggak bakal dimaafin sih, gue yakin. Mungkin menurut gua pribadi ya, itu peranan dari orang-orang terdekatnya si pelaku juga berpengaruh sih menurut gua. Ya apalagi kan katanya ini bekas atasannya ya. Nah, Pasti agak pengaruh ya dikit. namanya kalau misalkan nggak ada pengaruh dari keluarga atau teman-teman yang si pelaku, mungkin ya dia bisa aja kabur kemana-mana dulu gitu kan, atau lari kemana gitu. Mungkin dia juga yang tadinya niatan udah pengen lari ke Apalagi lagi ya kan. apalagi harga kepalanya udah 250 juta ya. Nice. Itu gile lu bro. Abang nggak panik dia tuh. Harga Iya, kepalanya 250 juta. Tapi kita juga harus respect juga sih, maksud gua ya respect ke orang-orang yang mungkin benar dia. Tapi statement Pak Dadang ini gue salutnya, karena kan sebenarnya dia yang mendapat 250 juta ya. Tapi salutnya dia memberikan memang
lebih membutuhkan korban sih. Jadi Pasti sih. uang itu diserahkan ke korban. Sebenarnya mau korban Ya walaupun polisi juga yang dapat, polisi juga Iya. kan kemarin menyerahkan lewat dijadiin deposito kan akhirnya sama Pak Deddy kan. Jadi boleh sih Bapak. Cuman kalau gue sih ya, mungkin walaupun banyak duit dari kanan kiri atas bawah dari planet Pluto juga ngasih duit, ya mungkin nggak sebanding lah dengan apa yang dia terima, apa korban rasain gitu. Ya cuman banyak Iya sih. orang baik juga respect ke korban juga. Inilah yang banyak, dinamakan, gitu. inilah yang dinamakan ketika uang banyak tapi nggak bener ya, bro. Nah, itu dia. Ya kita sih sebagai rakyat, Jadi memang kesehatan tuh memang nomor Nah. satu sih. enggak, maksud gue Oh, kita gue. sebagai netizen rakyat Indonesia juga ya kan mendoakan yang terbaik lah buat si korban biar Ya semoga lekas sembuh lah ya, cepat Iya. pulih seperti sedia kala ya. dan kasus hukumnya tuh semoga Dapat keadilan benar-benar. yang setimpal. Setimpal. Untuk si Taufik ini semoga dapat hukuman yang setimpal ya. Ya memang sih, ya pokoknya kita cuma bisa berdoa agar bisa lebih bisa maksudnya bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala gitu. Ya apalagi kan kita dengar kabar tuh katanya untuk matanya yang sebelah kanan atau kiri gitu, tapi salah satu matanya itu masih bisa Ada sembuhkan kan, masih ada kesempatan lah masih berapa bisa persen berapa gitu. persen masih bisa dipulihkan lah ya. Ya semoga Semoga sih bisa melihat kembali ya, Ya. Mbak Yuvita ini. Ya kita lihat dulu apakah kita belum tahu nih hasil visumnya. Nah. Kita langsungnya dulu. Yang tidak bisa melihat secara normal, bibir sumbing, sulit berbicara dan tidak bisa berjalan. Pemeriksaan kesehatan juga menunjukkan sejumlah organ tubuh yang tidak bisa berfungsi normal, yaitu mata dan bibir. Ditemukan pula ada bekas sayatan benda tajam di kaki, bekas sundutan rokok dan sebagainya. Kemudian untuk penayangan medis YTR, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung membentuk tim dokter yang berisi dokter spesialis bedah plastik, spesialis mata, dan spesialis penyakit dalam. Menteri Kesehatan telah menyatakan Kementerian Kesehatan bertanggung jawab pada aspek medis, sementara pemerintah daerah menangani kebutuhan ekonomi korban dan keluarganya. Adapun pendampingan sosial diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemerintah akan menanggung perawatan medis hingga proses rekonstruksi wajah selesai dilakukan. Oke, jadi tadi apa ya? Susah juga tadi kita LPSK, salut juga sama LPSK. Terus ternyata belum ada laporan ke polisi, bro. ya kalau menurut gue sih ya untuk korban-korban yang lain mendingan speak up aja lah Iya ya kan LPSK sama kepolisian juga membuka menjamin posko ya. ya udah menjamin juga untuk keamanan dulu orang. Biar nambah hukumannya berat tuh, bro. Dan bagi gua ya apalagi lu udah disiksa, mungkin ya siksanya nggak separah si korban yang saat ini mungkin, atau mungkin lebih parah ya lu mending speak up aja karena kan ini udah Ya mumpung lagi viral nih. ini udah sudah menjadi Mumpung lagi berita se-Indonesia nih. iya ini udah jadi sorotan publik juga ya kan, mendingan lu buka aja karena kan ya siapa juga sih yang mau dibegitukan, tapi kalau udah kejadian kayak gini mendingan lu buka biar tuh si pelaku ini benar-benar ditaruh di paling dalam, tau gak lu, penjara paling dalam gitu. Mata ganti mata sih, bro, sebenarnya. Harusnya Harusnya begitu. hukumnya seperti itu sih. Kalau nggak gini lah, lu mata lu sebelah aja lah ya kan, kasihin aja ke korban. Enak gak lu ngeliat sebelah? Nggak enak kan, makanya lu jangan ngerusak apa yang punya orang. Apalagi kena kayak tadi ada sayatan bekas bacokan di kaki, kan gila banget ya, seorang cewek berani sama cewek gitu. Aduh. Gue rasanya gemes tuh sama lu. Gemes banget, apalagi keluarga korban ya, kayaknya pengen begitu banget. Lu belum aja ketemu adik gua lu si Indut si Bom-Bom ya kan. Belum pernah didudukin perut lu nanti yang Bom-Bom. Maksud gua otaknya di mana gitu kan. Mohon untuk para Bang Napi nanti kalau sudah di sel mohon dikondisikan ya. Iya udah nggak usah pakai waspada lagi ya kan. Mohon dikondisikan langsung lah ya. Langsung aja. Untuk Bang Napi mohon ini untuk makhluk satu ini, gue sih nggak bisa nyebut manusia, ini makhluk aja nih. Bahkan iblis pun malu gitu, disebut iblis juga sujud ya. Sujud ini. Sujud ke dia. Cukup sekian. Ya perkenalan channel baru kita. Semoga jangan lupa like, subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.